Oke, baik saudara sekalian. Nah, jadi materi kita hari ini adalah materi yang kalau di RH Channel sangat cadas ya, keren. Jadi materi kita hari ini adalah materi masih melanjutkan materi minggu kemarin yaitu tentang partnership liquidation. Sekilas saya review lagi, sekilas saja saya review lagi gitu ya. Ada 3 bentuk perusahaan ya, perseorangan, partnership, dan persewaan. Nah, sekarang kita bahas yang partnership. Minggu depan kita bahas yang perseroan. Nah, partnership pun kita hanya fokus membahas untuk likuidasinya. Likuidasi itu apa? Ya, likuidasi itu adalah pembubaran secara permanen. Ya, bisnisnya bubar, secara legal bubar, aset-asetnya dijual, ya, fisiknya bubar, ya, catatan akuntansinya pun bubar. Ya, catatan akuntansinya pun bubar. Dan itu berbeda dengan partnership dissolution. Ya, kalau dissolution itu bubar tapi tidak permanen. Dissolution itu bubar karena sifatnya yang limited life. Ya, jadi kalau ada partner baru masuk atau partner lama keluar, maka partnership yang lama akan bubar, tapi biasanya setelah itu dilanjutkan dengan partnership yang baru. Nah, kalau likuidasi itu benar-benar bubar, ya, tidak dilanjutkan kembali. Nah, secara umum gitu ya, secara umum ada dua dari kata-katanya saja adalah likuidasi ya. Likuidasi itu dari kata liquid, ya. Liquid itu cair, ya, cair. Maka sebetulnya likuidasi itu adalah proses mencairkan, ya, meliquidkan ya non cash aset menjadi cash. Ya, karena sudah bubar ya, maka semua aset dijual, dijadiin cash, baru setelah itu dibagikan kepada yang berhak. Nah, yang berhak siapa? Ya, bukan fakir miskin dan ini ya. Yang berhak adalah kreditor dan pemilik ya, atau partner. Nah, kreditor dibayar terlebih dahulu, baru kalau ada sisa maka itu akan diberikan kepada pemilik atau partner atau sekutu. Nah, secara umum ada dua jenis likuidasi. Yang pertama adalah likuidasi langsung, ya. Langsung itu maksudnya tidak dilakukan secara bertahap, tapi walaupun langsung itu sebetulnya dia memakan waktu yang lama. Mungkin bisa berbulan-bulan. Nah, tapi kenapa disebut langsung? Maksudnya langsung itu adalah proses likuidasi pembagian cash baru dilakukan setelah semua non cash aset itu sudah dijual atau dikonversi ya, atau ditagih dan sudah menjadi cash. Nah, baru setelah itu dibagi. Nah, maka itu disebut langsung, tidak dilakukan bertahap. Jadi pembagian cash-nya tidak dilakukan bertahap, tapi langsung dibagi. Nah, itu hanya terjadi ketika semua non cash aset sudah dikonversi menjadi cash. Nah, yang kedua adalah likuidasi secara bertahap atau installment liquidation. Nah, kalau installment liquidation itu dilakukan pembagian kas itu dilakukan secara bertahap. Ya, meskipun saat itu belum semua non cash aset terjual atau terkonversi menjadi cash, tapi di situ sudah ada cash. Nah, cash itu dibagi. Ya, cash itu dibagi. Tentu saja pertama kepada kreditor untuk melunasi utang. Sisanya baru kalau ada diberikan kepada partner. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa cash yang tersisa, yang tersedia untuk partner itu akan diberikan kepada partner yang mana? Ya, karena di situ masih ada likuidasi belum selesai. Seandainya bagi di sini itu proses likuidasi belum selesai. Masih ada beberapa kemungkinan di sana. Ada kemungkinan non cash asetnya dijual rugi, ada kemungkinan harus bayar biaya likuidasi, ya, ada kemungkinan partnernya bangkrut, ya, si partner itu jadi jatuh miskin. Nah, maka dari itu, ya, agar aman, cash itu dibagi kepada siapa? Ya, ada dua cara yang kemarin sudah kita pelajari, baru satu ya. Cara yang pertama adalah menggunakan safe payment. Jadi tiap kali mau bagi cash, ya, tiap kali mau bagi cash kita bikin safe payment schedule. Ya, ketika mau bagi, kita bikin safe payment schedule. Ya, ketika mau bagi, kita bikin safe payment schedule. Ya, untuk mencari cash yang tersisa, yang tersedia untuk partner itu diberikan kepada siapa dan nanti ya tidak perlu kembaliin ya karena memang itu aman. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu oke. Seperti tadi disampaikan ya, konversi non cash aset seringkali membutuhkan waktu yang lama.
ya. Nah, kadang-kadang cash didistribusikan tidak perlu menunggu sampai semua aset terkonversi menjadi cash. Nah, maka dari itu begitu ada cash dibagi. Nah, pertanyaannya kepada siapa yang diberikan? Nah, ini ya. Cara yang pertama adalah dengan safe payment. Mana? Nah, ini dengan safe payment. Nah, dengan safe payment itu apa yang kita lakukan? Dengan safe payment itu intinya kita pengen tahu ya partner mana ya saldo modal partner mana yang kuat untuk menerima ya, menerima kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. Nah, yang paling kuat menerima kemungkinan terburuk di masa yang akan datang. Nah, kemungkinan terburuknya apa? Yang pertama adalah kemungkinan terburuknya, asumsinya adalah gitu ya. Semua non cash aset yang belum terjual pada saat cash mau dibagi itu diasumsikan tidak terjual semua. Ya, semua non cash aset tidak terjual semua dan itu jadi loss. Nah, karena jadi loss, maka itu dialokasikan ke semua partner berdasarkan persentase laba rugi. Itu akan mengurangi modal mereka. Nah, asumsi yang kedua adalah kemungkinan buruk yang kedua adalah partnership pada proses likuidasi nanti akan bayar biaya-biaya likuidasi dan itu biasanya sebesar cash yang ditahan. Nah, itu adalah kemungkinan terjadinya biaya likuidasi. Ya, jadi biaya kontingensi dan itu dianggap sebagai loss. Maka itu dialokasikan ke masing-masing partner sesuai persentase laba rugi. Dan yang terakhir adalah karena proses ini nomor 1 dan nomor 2, penerapan asumsi 1 dan nomor 2, bisa saja nanti ada partner yang bersaldo debit. Nah, maka untuk tahu siapa saldo modalnya yang paling kuat, maka untuk tahu itu kita terapkan asumsi yang ketiga, bahwa semua partner itu insolvent, ya, sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Sehingga nanti kalau dia bersaldo debit, harusnya dia bayar dari harta pribadi. Tapi dengan asumsi dia sudah tidak punya apa-apa lagi, maka kita asumsikan siapapun nanti partner yang bersaldo debit, maka kita asumsikan dia tidak punya apa-apa. Sehingga kalau dia bersaldo debit, maka kita anggap loss. Dan loss itu akan ditanggung oleh partner yang lain yang bersaldo kredit. Nah, setelah kita terapkan 3 kemungkinan terburuk itu, maka kita akan tahu siapa partner yang saldo modalnya masih paling kuat ya, untuk menerima kemungkinan 3 kejadian buruk di masa yang akan datang. Nah, dialah yang dapat pembagian kas ya, kalau ada kas yang tersedia. Gitu ya. Jadi semuanya logis sebetulnya ya. Jadi semuanya logis, tidak ada yang hafalan. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan membuat cash distribution plan. Nah, apa ini cash distribution plan? Nah, tadi ya, safe payment schedule yang kita buat tiap kali mau bayar, mau bagi cash, itu bagus sebetulnya untuk menghitung jumlah yang aman, ya, cash yang kita bagi itu akan kita berikan kepada siapa. Dan amannya kalau diberi ke partner ini, itu berapa jumlahnya. Itu bagus, efektif. Nah, tapi kelemahannya adalah satu, ya biasanya aset non cash itu jenisnya banyak dan penjualannya itu sedikit-sedikit. Maka konsekuensinya proses likuidasi itu bisa memakan waktu yang lama, bisa sampai 3 atau 4 bulan. Nah, maka ya, kalau kita bagi tiap bulan misalnya, ya, berarti kita bagi 4 kali misalnya. Nah, tiap kali bagi, kita harus bikin safe payment schedule. Tiap kali bagi, kita bikin safe payment schedule. Tiap kali bagi, bikin lagi. Nah, sampai kapan tidak perlu bikin? Ya, ketika saldo modalnya sudah proporsional sesuai profit sharing loss ratio, sudah sesuai dengan persentase pembagian laba rugi. Tapi kalau belum, maka tiap kali bagi itu harus dibuat safe payment schedule. Nah, ini capek. Ya, nah, jadi harus bikin banyak schedule safe payment, ya, gitu ya. Karena itu tadi, ya, karena prosesnya lama, sehingga tiap kali bagi bikin, tiap kali bagi bikin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah si partner itu nggak tahu kapan dia kira-kira akan terima pembagian cash. Jadi tiap kali gini, tiap kali mau bagi,
Ya, tiap kali mau bagi di sini, semua partner deg-degan. Deg-degan apa? Menunggu hasil perhitungan ini. Jadi ketika mau bagi, itu kan dibikin save payment. Nah, itu semua partner deg-degan. Kira-kira saya dapat nggak ya? Gitu ya. Nah, itu. Mending kalau itu arisan ya. Kalau arisan kan ini ya spekulatif. Tapi ini sebetulnya hal yang bisa diperkirakan. Nah, jadi tiap kali mau bagi deg-degan semua. Kira-kira saya sudah dapat pembagian cash atau belum? Nah, gitu. Nah, jadi partner itu tidak tahu kapan saya akan mulai dapat duit. Partnership punya duit berapa sih? Saya mulai kira-kira akan dapat pembagian. Nah, dia tidak tahu. Nah, maka dari itu kelemahan itu bisa diatasi dengan membuat rencana pendistribusian cash atau cash distribution plan. Nah, kapan cash distribution plan itu dibuat? Ya, itu dibuat sebelum memulai likuidasi. Nah, kalau save payment itu dibuat ketika mau bagi. Tiap mau bagi cash, bikin. Tiap bagi cash, bikin. Ya, tapi kalau cash distribution plan itu kita buat dari awal ketika kita mau melakukan likuidasi. Itu kita buat rencana pembagian cash-nya. Nah, maka sebetulnya rencana pembagian cash itu apa? Ya, rencana pembagian cash itu sebetulnya relatif sama dengan save payment schedule. Kita itu pengen tahu tingkat kekuatan saldo modal masing-masing partner pada saat mau dilakukan likuidasi. Nah, maka ya, kalau mau menyusun cash distribution plan, step-stepnya adalah ini ya. Pertama adalah kita tentukan vulnerability rank. Ya, vulnerability rank itu apa? Vulnerability rank itu tingkat kerentanan, ya, keringkihan, kerapuhan. Ya, tingkat kerapuhan. Tingkat kerapuhan apa, Pak? Ya, tingkat kerentanan ya partner untuk hilang dari peredaran untuk mendapatkan cash, pembagian cash. Nah, kapan? Ya, pertanyaannya adalah kapan sih partner itu dia tidak akan mendapatkan pembagian cash? Logikanya adalah saat saldo modalnya nol. Ya, saat saldo modalnya nol, maka berarti dia sudah tidak berhak mendapatkan pembagian cash. Nah, maka kita pengen tahu ya partner mana yang paling rentan saldo modalnya jadi nol. Gitu ya. Ini logis ya, makanya ini berangkat dari logika bukan hafalan. Saya berusaha menyampaikan ya tiap materi apapun itu logikanya, bukan hafalan. Saya lagi, yang pertama adalah kita pengen tahu mana saldo modal partner yang paling rentan untuk jadi nol. Karena ketika mereka jadi nol, saldo modalnya maka berarti tersingkir dari pembagian cash. Nah, berikutnya adalah berdasarkan tingkat kerentanan itu, ya, maka kita eliminasi satu-satu. Nah, oke, setelah itu baru kita buat rencana pembagian cash-nya. Nah, kita lihat sekarang langsung ke ilustrasinya. Nah, oke. Ini ilustrasinya masih sama dengan yang sebelumnya. Masih sama, karena nanti kita satu kasus itu akan kita kerjakan dengan dua cara. Bagaimana kalau pakai save payment, bagaimana kalau pakai cash distribution plan. Oke, ini persekutuan XYZ masih sama dengan kemarin. Ini dilikuidasi berakhir 31 Desember 2015 dan akan dimulai dilikuidasi bulan berikutnya, 1 Januari 2016. Oke, XYZ membagi laba ruginya ini 50 30 20. Ini adalah statement of financial position sesaat sebelum dilakukan likuidasi. Ya, jadi likuidasinya akan dimulai Januari. Nah, oke, kita lihat di sini ini saldo modal mereka masing-masing. Ya, X tidak punya utang piutang, ya, sementara Y dia saldo modalnya 340, tapi dia punya piutang. Nah, ini tolong dihati-hati lagi. Di sini partner ini adalah neracanya partnership. Di sini partnership itu punya utang kepada Y. Ya, berarti Y itu punya piutang. Nah, punya piutang kepada partnership. Maka ini total equity-nya jadi 360. Sementara Z itu saldo modalnya 200.000. Nah, di sini partnership punya piutang kepada Z. Berarti si Z itu punya utang kepada partnership. Ya, maka netnya saldo equity dia itu 160. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kita lihat. Nah, ini kemarin transaksinya ya. Jadi ini adalah proses likuidasinya. Nah, kemarin tiap kali bagi cash, tiap kali bagi cash, tiap kali bagi cash,
kita selalu harus bikin save payment. Bagi cash bikin save payment, ini bikin save payment, ini bikin save payment, ya lama-lama capek tentu saja ya. Dan bikin deg-degan partner ya. Nah, maka solusinya kita buat cash distribution plan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cari peringkatnya. Mana yang paling rentan untuk hilang ya, dari percaturan memperoleh cash. Nah, kapankah mereka hilang? Kalau saldo modalnya nol. Nah, oke, maka pertama adalah sajikan partner equity. Ya, masing-masing partner ya. Partner equity itu apa? Ya, partner equity adalah capital plus minus loan ya, saldo modal plus minus dengan loan, utang piutang. Nah, ini pertanyaannya adalah, Pak, ini saldo kapan? Ya, ini adalah saldo awal saat akan dimulai likuidasi. Jadi cash distribution plan itu kita buat 1 Januari, ya enggak tanggal 1 ya, tanggal 1 kan libur ya. Nah, tanggal 2 lah gitu ya. Sebelum mulai likuidasi, sebelum mulai jual-jual, sebelum mulai itu gitu ya, kita bikin cash distribution plan-nya. Jadi pada tanggal 31 Desember ini begitu mau dilikuidasi kita bikin cash distribution plan ya, atau awal Januari lah. 1 Januari atau 2 Januari. Nah, maka dasar membuat cash distribution plan adalah kondisi ini. Ya, kondisi 31 Desember atau 1 Januari. Oke, kita lihat di situ X ya, dia tidak punya utang piutang ya, modalnya 340. Y ya, dia punya piutang jadi 360. Z 200 dikurangi 40 160. Ya, ini ya. Ini adalah kondisi per 1 Januari atau 31 Desember akhir tahun lalu sebelum dimulai proses likuidasi. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini logika. Kapankah X akan hilang, ya, tidak mendapatkan pembagian cash kalau saldo modalnya dia nol? Pertanyaannya adalah, kapankah X saldo modalnya akan nol? Kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya. Dia punya saldo modal 340. Kapankah itu akan jadi nol? Kalau dia menyerap loss sebesar 340. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kapankah dia akan menyerap loss sebesar 340? Ya, kalau logikanya adalah, kalau dia yang prosentase pembagian laba ruginya 50%, menyerap loss 340, berarti total loss-nya adalah 340 dibagi 50%, 680. Ya, jadi, kapankah dia, X itu saldonya modalnya akan jadi nol kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya dia. Saldo modalnya dia 340. Maka dia saldonya akan jadi nol kalau dia menyerap loss 340. Nah, kalau dia menyerap loss 340, berarti total loss partnership berapa? Ya, nah, kalau X menyerap X, ya, kalau X ya, dengan prosentase pembagian laba rugi 50%, itu menyerap loss 340, berarti total loss-nya berapa? Nah, maka total loss-nya adalah 680. Gitu ya. Jadi, kalau partnership mengalami kerugian 680, maka si X itu akan menyerap sesuai dengan prosentase pembagian laba ruginya 50%. Sehingga dia akan menyerap 340. Nah, karena saldo modal dia 340, dia menyerap loss 340, maka saldo dia akan jadi nol. Nah, Y dengan saldo modal 360, ya, kapankah saldonya akan jadi nol? Ya, dia akan jadi nol saldonya kalau dia menyerap loss sebesar 360.000. Nah, terus total loss berapa? Ya, total loss berapa yang akan membuat dia menyerap loss 360.000? Ya, berarti ya tinggal dibagi aja. Ya, kalau total loss-nya dia menyerap 360.000, padahal prosentase pembagian loss-nya dia 30%, berarti total loss-nya adalah 1.200.000.
Jadi kalau nanti partnership mengalami kerugian 1.200.000, maka dia akan menyerap 30%-nya. Nah, 30%-nya itu adalah 360.000 dan itu sama dengan saldo modalnya Y. Ya, Y, maka saldo modalnya Y akan jadi 0. Jadi, kapankah saldo modal Y akan jadi 0? Kalau partnership mengalami loss sebesar 1.200.000. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan Y. Z itu saldo modalnya 160.000. Dia akan jadi 0 kalau dia menyerap loss 160.000. Nah, total loss berapa yang membuat Z menyerap loss sebesar 160.000? Ya, total loss 800. Nah, jadi ini apa? Ya, jadi ini adalah masing-masing ya total loss partnership yang akan mengenolkan saldo modal masing-masing. X itu saldo modalnya akan jadi 0 kalau partnership mengalami rugi 680. Y saldo modalnya akan jadi 0 kalau partnership mengalami rugi 1.200.000. Z saldonya akan jadi 0 kalau partnership mengalami kerugian 800.000. Nah, cara mencarinya adalah tinggal dibagi aja. Ya, ini dibagi ini dibagi ini. Ya, dibagi dengan masing-masing dibagi dengan prosentase pembagian laba rugi atau profit loss sharing ratio. Nah, maka dari sini kita tahu mana partner yang paling rentan atau saldo modalnya ya paling ringkih, paling rapuh, paling rentan untuk jadi 0. Ya. Maka yang paling rentan, ini mohon maaf di buku mungkin di bahan ajar atau di buku lain bisa saja diubah yang paling kuat. Nah, nggak masalah, tinggal ininya aja. Ya, di sini yang paling rentan adalah X. Kenapa? Karena X itu partnership cukup rugi 680, dia sudah 0 saldonya. Sementara yang lain belum. Nah, gitu ya. Maka dia adalah peringkat 1 paling rentan. Yang kedua Z. Ya, karena kalau partnership rugi 800, dia jadi 0. Baru jadi 0. Dan yang paling kuat adalah Y. Ya, butuh rugi total 1.200.000 baru dia jadi 0. Nah, jadi kalau cuma rugi 680, 800, ini dia masih akan punya saldo. Masih akan punya saldo kredit. Ya. Maka inilah urutan ya, peringkat ya vulnerability rank. Nah, yang nomor 1 adalah yang paling rentan, yang paling rapuh. Oke, nah maka berikutnya berdasarkan ranking kerapuhan itu, ya, kerapuhan itu kita buat apa? Kita eliminasi, kita bikin namanya sum loss absorption, ya, asumsi penyerapan loss, ya, asumsi penyerapan loss. Nah, apa ini? Ya, pertama adalah sekali lagi kita sajikan ini tadi equity-nya mereka. Nah, ini sama dengan ini, ya, equity awal, ya, equity awal karena cash distribution plan ini dibuat di awal. Ya, ini totalnya, total equity. Nah, yang pertama, yang berikutnya jangan lupa sajikan prosentase profit loss ratio-nya 50, 30, 20. Nah, setelah itu jangan lupa sajikan ranking-nya. Mana yang paling rentan. Ya. Tadi X nomor 1, Z nomor 2, Y nomor 3. Ya. X nomor 1, ya, Z nomor 2, Y nomor 3. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdasarkan urutan kerentanan, maka logikanya semakin rentan dia semakin cepat atau tereliminasi dari kemungkinan mendapatkan pembagian cash. Nah, kalau zaman ini kan ada Indonesian Idol gitu ya, zaman dulu ada AVI, nah itu kan dieliminasi satu-satu tuh. Ya, ini sama. Ya, ini maka ya partner itu akan kita eliminasi satu-satu dari kemungkinan mendapatkan pembagian cash berdasarkan urutan yang paling rentan. Nah, yang paling rentan adalah X. Ya, nomor 1 X. Maka X ini kita keluarkan dari percaturan untuk mendapatkan cash. Caranya gimana? Kapankah dia akan keluar dari percaturan? Kalau dia saldonya 0. Maka dari itu, ini ya, ini lihat ininya, ini saya ubah warnanya ya. Warnanya bisa diubah kan ya. Nah, hijau. Nah, ini. Pertama adalah
kita keluarkan X, kita eliminasi X karena dia peringkat 1 yang paling rentan. Maka dia peringkat 1 yang paling nanti nggak dapat cash dulu. Ya, dia paling rentan. Maka kita keluarkan dari percaturan. Nah, kapankah dia akan keluar dari percaturan untuk mendapatkan cash kalau saldo modalnya 0? Maka pertama, nolkan. Tulis 0 di sini. Ini nomor 1. Ya, tulis 0. Nah, ini ya, tulis 0. Saldonya X itu kita nolkan. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah saldo X akan jadi 0? Nah, kapan saldo X akan jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya dia. Ya, maka berarti di sini akan jadi 0, saldo modalnya dia 340. Kapankah dia akan jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar 340.000. Maka tulis nomor 2. Nah, tulis 340.000 sebesar saldo modalnya dia, gitu ya. Nah, ini tulis sebesar 340 sebesar saldo modalnya dia minus. Nah, berarti dia menyerap loss. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau X ya yang prosentasenya 50% menyerap loss 340.000, berarti total loss partnership berapa? Maka dari sini loncat ke sini. Nah, kalau X yang prosentase menyerap ya, prosentase pembagian laba ruginya 50%, itu menyerap loss 340.000, berarti total loss partnership berapa? Nah, maka total loss-nya berapa? Ya 340.000 dibagi 50%. 680. Nah, itu pasti sama dengan ini. Nah, ya, kan sama nih, 340 dibagi 50 kan? Nah, pasti sama dengan ini. Oke. Nah, maka ini nomor 3. Ini nomor 3. Jadi pertama nolkan, di sini tulis 0, tulis 340, cari total loss-nya berapa? Nomor 3. Nah, oke, berikutnya ya, kalau total loss-nya segini, berarti Y menyerap berapa? Ya, Y berarti menyerap 30%. Nomor 4 isi di sini. Oke, Z menyerap berapa? Ya, Z berarti menyerap 20%. Ini nomor 5. Nah, gitu ya. Oke, maka setelah itu ini saldo modal yang update. Nah, si X di situ sudah keluar dari percaturan. Saldonya sudah kita nolkan. Maka sekarang tinggal Z dan Z. Nah, urutan berikutnya adalah Z. Peringkat kedua yang paling rentan. Maka dia kita eliminasi, kita keluarkan. Nah, bagaimana caranya? Tulis 0. Nah, ini nomor berikutnya ya. Ini total dulu. Baru setelah itu nomor 6-nya adalah ini. Ya, tulis 0 di situ. Nah, karena dia kita keluarkan dari percaturan, kita eliminasi dari percaturan untuk mendapatkan pembagian cash. Nah, kapan dia tidak mendapatkan pembagian cash? Kalau saldo modalnya 0. Oke, kita nolkan. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah dia saldo modalnya 0? Ya, jawabnya adalah kalau dia menyerap loss sebesar saldo modal dia. Saldo modal dia berapa? 24. Berarti biar jadi 0, berarti dia harus menyerap loss 24.000. Gitu ya, silahkan dicerna pelan-pelan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini sekarang tinggal X, Z, dan Z. Nah, prosentasenya sekarang jadi 30-20. 3 dan 2. Ini 3/5, ini 2/5. Ya, maka kalau Z itu dengan prosentase 2/5 menyerap loss 24.000, maka berapakah total loss-nya? Nah, ini nomor 8. Nah, berapakah total loss-nya? Kalau Z ya, itu menyerap 24.000, padahal prosentase dia adalah 2/5. Nah, tahu ya, 2/5 ya. Karena ini tinggal Z dan Z. Hati-hati jangan ditotal, jangan, tapi tinggal Z dan Z. Kalau Z ya, dia menyerap loss 24.000, padahal dia prosentasenya 2/5, maka berarti total loss-nya berapa? Ya, 24.000 dibagi 2/5. Ketemu 60.000. Nah, berikutnya berarti si Y menyerap berapa? Nah, ini nomor 9. Berarti si Y menyerap 3/5 dari ini. Atau berarti tinggal sisanya.
sama aja ya, 3/5 dari ini. Oke, setelah itu diupdate saldo modalnya. Nah, di sini si Z sudah 0 karena kita eliminasi kan. Nah, tinggal si Y yang punya saldo sekarang. Nah, dia urutan nomor 3 memang. Nah, setelah itu dia kita eliminasi juga. Nah, kita nolkan. Nomor berapa nih? 10. Nah, kita nolkan. Nah, kapankah dia saldonya jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya dia. Nah, saldo modalnya dia berapa? 120. Ya, dia akan jadi 0 kalau menyerap loss 120.000. Gitu ya. Nah, maka dia tinggal sendiri nih. Berarti total loss berapa? Ya, total loss berarti ya 120.000 karena dia tinggal sendiri. Nah, saudara sekalian, nah ini kalau ini gini ya. Nah, ini sum loss to absorb X equity. Ya, jadi ini total loss yang diasumsikan total loss yang akan menghabiskan equity-nya X. Nah, ini 680. Ya, gitu. Tapi itu kalau saya sih lebih suka dengan logika tadi itu. Karena logikanya begitu sebetulnya. Nah, berikutnya yang kita eliminasi Z. Nah, berapa total loss yang akan mengeliminasi Z? Ya, ini loss yang akan mengeliminasi Z, ya, gitu ya, yang akan Nah, saudara sekalian, maka berikutnya berdasarkan angka-angka ini kita buat cash distribution plan. Sebetulnya angka-angka ini menunjukkan ini ya, kekuatan. Jadi yang paling kuat adalah itu tadi Y, kemudian Z, dan kemudian X. Maka ya, berdasarkan ini 1, ya 1, ini 2, ya, dan ini 3. Ini mohon maaf, fontnya saya ganti ya biar beda nih. Nah ini ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka kita buat cash distribution plan. Nah yang pertama, nah ini cash distribution plan. Ya, ini kita buat berdasarkan tadi tabel loss sum loss absorption. Kita buat cash distribution plan. Nah, caranya gimana? Jadi pertama, tentu saja semua yang berhak lebih dulu adalah priority liability. Nah, di sini kita punya priority liability. Priority liability itu apa, Pak? Ya, liability selain ke partner. Ya, selain ke partner. Nah, kalau ke partner itu nanti akan menambah atau mengurangi equity. Jadi ini selain ke partner itu 500.000, maka jadi cash rencana distribusi cash kita adalah nanti kalau ada duit first ya, pertama kalau ada cash duit ya 500.000 maka itu haknya si priority liability 100%. Ya, haknya priority liability. Itu. Nah, berikutnya ya ini berdasarkan ini, nah ini 120. Nih. Berikutnya, kalau ada duit 120, maka itu semuanya adalah haknya si Y. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada 120 duit, berikutnya di atas 500 itu, ya setelah ada duit 500, ya, masih sisa. Nah, maka 120 cash berikutnya itu 100% haknya Y. Maka ini coba lihat, ya, 120 cash berikutnya di atas 500, ya berarti misalnya punya duit 550. Ya berarti 500 itu buat liability, buat kreditor semua, 50-nya nah itu buat Y semuanya. Nah, tapi karena di sini Y itu ada 2, ada saldo modal dan ada punya piutang ke partnership. Partnership punya utang, maka yang pertama harus dilunasi loan from Y dulu. Baru sisanya melunasi mengurangi modal gitu ya untuk dikembalikan modalnya. Nah, jadi ini 120 ya, ini 120 ini ya, ya ini dipecah, ini sebetulnya satu-satuan nih. Boleh digabung juga nggak apa-apa. Nah, ini dipecah yang 20 ya 100% untuk melunasi loan kepada Y, sisanya 100 itu semuanya diberikan ke Y, mengurangi modalnya Y. Nah, oke. Nah, berikutnya, Pak,
Gimana kalau misalnya ternyata pas mau dibagi cuma ada 570. Nah, atau 600 lah, 600. Maka berarti 500 ini ke kreditor dulu, semua 500. Oke, 20 melunasi loan. Ya, kan tadi cuma ada uang 600 ya, berarti masih sisa 80. Maka 80 itu semuanya ke Y. Tapi bulan depan, ya, kalau masih begitu ada cash mau dibagi, maka ini tadi baru 80. Nah, 20-nya itu masih belum dikasih. Nah, jadi 20 itu diberikan kepada Y. Baru nanti masuk ke next, ya, ke ini yang berikutnya. Gitu ya. Nah, berikutnya gimana? Ini tadi ya, 120. Nah, naik ke atas. Next, kalau ada duit 60.000, ya, maka 60.000 itu dibagi ke Y. 3/5, ke Z 2/5. Atau terserah, 60, 40 boleh, pakai per juga boleh. Ya, jadi ini ya, kalau ada duit cash berikutnya 60, maka diberikan ke Y ya, 30/50, ya, ke Z 20/50 atau 60/40, sama saja. Ya, jadi next, kalau ada 60.000 cash berikutnya di atas ini, gitu ya, maka 60.000 itu akan diberikan kepada, ya ini tadi, Z dan Z. Ke Y, ya, 60% atau 3/5, ya, ke Z 2/5. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, terakhir, ya, naik lagi ke atas. Nah, naik lagi ke atas, ini tidak perlu dipakai. Kenapa? Karena di situ sudah dibagi ke semua. Dan sudah berdasarkan waktu ini dan ini adalah berdasarkan persentase pembagian laba rugi. Maka ini reminder, ya, duit sisanya di atas ini, kalau ada cash sisa di atas ini, maka bisa dibagi berdasarkan persentase pembagian laba rugi. Gitu ceritanya. Nah, oke, ya, cash distribution plan ini, ya, jadi ini dibuat di awal Januari sebelum mulai dijual-jual, sebelum likuidasi dimulai. Nah, nanti tiap akhir bulan ketika mau bagi duit, nggak perlu bikin save payment. Nah, duit yang ada itu tinggal dibagi menggunakan ini, acuan cash distribution plan. Jadi ini nanti cash distribution plan, nah ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan setiap kali akan bagi cash di akhir bulan. Tidak perlu bikin save payment schedule. Ya tergantung pilihan sih. Siapa tahu partnernya pengen deg-degan. Aduh, saya nggak mau direncanakan dari awal. Saya pengen tiap mau bagi itu deg-degan. Nah, nggak apa-apa. Karena bagi sebagian orang deg-degan itu menyenangkan, ya gitu ya. Saya pengen, gitu. Nah, oh ya, di sini jadi kita tahu nih. Nah, pertama, kapankah X bisa memperkirakan dia akan mulai dapat pembagian duit? Nah, coba lihat X. X itu baru mulai dapat di sini. Ya, maka ketika partnership punya duit 500.000, ya dia tidak terlalu berharap. Ah, udah, saya nggak bakal dapat. Gitu ya. Nah, kalau masih partnership itu punya duit 520, X sudah tahu. Ah, saya nggak, saya sudah tahu nggak bakal dapat. Udahlah, penting saya tidur aja. Ya. Nah, kapankah X itu mulai akan dapat pembagian duit? Kalau partnership itu punya cash di atas berapa nih? 680. Nah, gitu ya. Kalau partnership sudah punya duit total, ya walaupun itu diperoleh bertahap, gitu ya, 680, ya X baru bisa berharap. Wah, gitu ya. Dia bisa memperkirakan kapan saya akan mulai dapat duit. Gitu. Nah, kalau di bulan Januari dibagi ada duit cash 570. Nah, X sudah tahu diri. Gitu ya. Dia nggak bakal nungguin, gitu ya. Nah, Z kapan mulai dapat duit? Ya, dia bisa memperkirakan Z ini. Ya, dia mulai dapat duit di sini. Kapan itu? Ya, kalau partnership sudah punya cash di atas 620. Ya kan? Baru dia mulai dapat pembagian. Ya, kalau partnership pada saat likuidasi gitu ya, jual-jual baru dapat 600.000. Nah, itu dia masih
tahu diri, belum bakal dapat pembagian. Itu yang disebut bisa memprediksi. Ya, kapan mulai dapat ini. Nah, oke. Cash distribution plan diterapkan pada likuidasi bertahap. Maka setiap akhir bulan, setiap kali mau membagi cash, itu didasarkan pada cash distribution plan. Nah, ingat ya, cash yang dibagikan sesuai cash distribution plan itu cash yang benar-benar telah menjadi hak sekutu ya. Telah menjadi hak sekutu itu maksudnya cash yang ada dikurangi dulu untuk liability, dikurangi dulu cash yang ditahan untuk kontingensi. Ya, itu ya. Jadi benar-benar yang net. Ya, net. Ya, net benar-benar jatahnya partner. Ya, jadi tentu saja kalau ada liability harus dilunasi lebih dulu. Termasuk kalau misalnya di tengah-tengah ada liability baru yang muncul, maka cash tetap harus digunakan lebih dulu untuk melunasi liability. Baru ini gitu ya, diberikan kepada partner. Gitu ya, sesuai dengan cash distribution plan tadi. Nah, saudara sekalian, mau pakai safe payment maupun pakai cash distribution plan, nanti harusnya pembagian cash-nya itu hasilnya akan sama. Nanti kita lihat di ilustrasinya. Oke ya, ini sebetulnya kemarin ya, ini melanjutkan ilustrasi yang kemarin gitu ya. Nah, tapi langsung saya ini aja ya. Kita langsung lihat soal tahun sebelumnya. Oke, mana ya? Kita lihat soal tahun sebelumnya. Resume. Kok nggak ada? Oke, saya buka dulu ya. Oh ini. Nah, oke. Sebentar, belum saya screen ya. Nah, oke, ini adalah soal 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Kita lihat ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau dikerjakan dengan safe payment schedule dan bagaimana kalau dikerjakan dengan cash distribution plan. Oke, kita lihat ini soalnya. Andi, Budi, dan Chandra adalah sekutu dari firma ABC. Mereka berencana melikuidasi persekutuannya. Profit sharingnya adalah 50, 30, 20. Nah, ini mohon maaf, ini partnernya cuma 3. Kalau bahasa anak sekarang kurang nendang. Kenapa kurang nendang? Ya, soal itu memang akan seru kalau partnernya ada 4 atau 5. Gitu ya. Itu lebih seru. Ya, tapi ya, karena mohon maaf kadang-kadang yang bikin soal itu suka iseng ya. Sebenarnya ini tadi semuanya sepakat PJJ itu kurang efektif, tapi kadang-kadang kalau bikin soal ini ya suka, aduh kalau 3 partner kurang nendang. Gitu. Maka tahun lalu itu partnernya ada 4, ya, gitu ya. Nah bisa jadi tahun ini partnernya naik 5 misalnya gitu kan. Nah ini harus saudara kalau paham konsepnya, mau partnernya berapapun nggak masalah. Oke, kita lihat nih. Oke, selama aset belum semuanya terjual, perusahaan menyisihkan uang kas 5.000 untuk kontingensi sebelum uang cash didistribusikan. Oke, ini sesaat sebelum dilikuidasi, ya partnership itu kondisinya seperti ini. Ya, ini neracanya. Saya sudah bilang ya, kalau pada saat mau likuidasi itu laporan keuangan yang tersisa itu tinggal neraca. Income statement-nya harus ditutup, ya dinolkan. Dan labanya ditransfer ke modal. Nah, maka kalau menggunakan, nah ini sebetulnya mau menggunakan safe payment schedule maupun menggunakan cash distribution plan, ini tetap harus dibuat. Ini. Nah, baru nanti ketika bagi, nah barulah ketika bagi ini, apakah mau pakai safe payment schedule atau mau pakai cash distribution plan. Nah, kalau ininya tetap mau pakai apa saja tetap dibuat. Ya. Oke. Nah, coba kita pakai safe payment schedule dulu. Nah, kita lihat di sini kita sajikan dulu nih ya. Ini proses likuidasinya. Kita sajikan dulu saldo awal. Nah, sekali lagi ini jangan ketukar-tukar. Ya, ketika kita bikin statement of liquidation, ya laporan likuidasi, ya, ini disajikan seperti sebuah neraca. Ya, jadi di sini aset, liability, dan equity. Ya, ini boleh dipindah ke sini, boleh. Gitu ya. Ini
karena loan dengan Budi ini biasanya dideketin Budi, tapi ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Ya, aset. Nah, aset itu biasanya cukup dibagi cash dan non cash saja. Nggak usah di ini satu-satu, nanti kelamaan dan nggak ada gunanya juga. Ya, jadi jangan nanti di ini inventory, plan aset, nggak usah. Cukup cash dan non cash. Ya, kemudian liability dijadiin satu, yang priority, yang bukan ke partner. Nah, baru setelah itu yang liability ke partner, setelah itu modal. Oke, nah kita lihat kondisi awal, ya kondisi awal. Mana sini? Oke, pertama adalah ini ya, aset cash 100.000, nah, cash 100.000, non cash aset. Nah ini saya ingatkan, nggak usah dihitung satu-satu di total. 250 tambah 30 tambah 290 tambah 125, nggak usah. Ya cukup ini total ya, kalau sudah ada ya, total asetnya 1350 dikurangi cash 100.000, berarti non cashnya adalah 1250. Nah, hati-hati, saudara harus bisa bedakan antara ini dengan ini. Oke, kalau di sini perhatikan non cash aset ini termasuk di dalamnya loan ke partner, jadi piutang kepada partner, termasuk di dalamnya 30.000 itu di sini. Ya, lupa bukannya ditambah dan dikurangkan dari capital itu kalau bikin safe payment schedule, ya, atau bikin nanti cash distribution plan. Nah, memang ditambahkan, tapi kalau di sini tidak, ya. Ini jangan ditambahkan ke sini. Nah, nanti dia bisa di offset atau tidak tergantung kesepakatan. Nah, nanti Pak, apakah otomatis nanti piutang kepada partner itu akan di offset ke modalnya? Tergantung. Kalau di soal disebutkan silahkan di offset, tapi kalau tidak jangan. Ya, berarti partner tidak sepakat untuk meng-offset itu. Gitu ya. Jadi tergantung soalnya ya, jangan membuat inisiatif. Ya. Oke, maka ini ya 102.200, ini 490 priority liability-nya. Kemudian Andy modalnya 300, Budi 350, Chandra 200, dan di sini ada loan from Budi. Ya. Oke, yang pertama apa yang dilakukan di bulan Januari? Kita lihat, loan to Z di offset. Nah, ini sebenarnya bukan loan to Z ya, tapi loan to Chandra. Ini enggak, yang bikin soal belum ngedit ya. Ya, loan to Z ya, loan to Z itu loan to Chandra maksudnya, di offset dengan saldo modalnya. Jadi ini maka piutang kepada Chandra ini bagian dari non cash asset, ini hilang ya, dikurangkan dari non cash asset, dan ini mengurangi modalnya Chandra, itu di charge again. Ya, di charge again, di offset. Nah, oke, berikutnya adalah dihapuskan goodwill. Goodwill dihapuskan. Nah, goodwill itu 30.000 dihapuskan, maka dikurangkan dari non cash aset, tapi tidak diterima cash karena dihapus, tidak laku dijual. Maka ini jadi loss semua. Nah, kemudian loss itu dialokasikan ke semua partner berdasarkan persentase pembagian laba rugi 50, 30, 20. Oke. Berikutnya. Nah, ini hati-hati ya, ini kemarin sudah kita bahas sebetulnya. Nah, tapi hati-hati. Piutang dapat ditagih 220.000. Nah, ini bahaya. Kenapa saya sebut bahaya? Karena saya yakin kalau kalimatnya seperti ini dan tidak diberitahu lebih dulu, gitu ya, banyak mahasiswa yang akan berpikir begini. Piutang dapat ditagih 220. Oke, piutangnya berapa sih? Piutangnya 250. Oh, berarti piutang 250 ditagih 220. Oh, berarti rugi 30, tidak tertagih. Nah, pasti akan mikir kayak gitu. Maka di sini akan dikurangi 250, terus piutangnya cash-nya 220, kemudian rugi 30 dialokasikan. Nah, pasti akan mikir kayak gitu. Tapi ternyata yang dimaksud kalimat itu bukan itu. Kenapa? Karena ternyata di sini ada di bulan Maret itu ada gini, sisa piutang dihapuskan. Loh, ini sisa yang mana lagi? Kan tadi sudah ini gitu kan. Nah, ternyata maksudnya adalah di bulan Januari itu maksudnya piutang dapat ditagih 220 itu maksudnya piutang senilai 220 dapat ditagih 220. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, tolong lihat ke bawah ya. Ada enggak keterangan lain terkait piutang itu? Nah, ini ya, hati-hati. Karena kayak gitu. Ini memang kalimatnya ngajak gelut. Ya. Ini kalimatnya memang ngajak berantem memang. Nah, itu tadi ya. Jadi hati-hati. Lihat ke bawah.
Ada nggak keterangan lainnya? Nah, jadi ini maksudnya adalah piutang senilai 220 ditagih sebesar 220 juga. Gitu. Jadi maka di sini piutangnya dikurangi 220, cash-nya bertambah 220, tidak ada loss. Ya, tidak ada loss. Hati-hati, saya ingatkan lagi, ini kadang-kadang hanya salah, lupa ngasih kurung, itu bisa sampai ke bawah salah semua. Kan sedih kan? Ya. Nah, karena begitu salah satu aja, itu nanti ke bawah pasti salah. Ya. Nah, kan harusnya kurung misalnya karena mengurangi, tapi lupa. Akhirnya ditambah. Nah, itu nanti ke bawah pasti jadi salah semua. Kan sayang, padahal caranya sudah benar. Ya tetap dikasih nilai, tapi kan nilainya jadi nggak maksimal. Gara-gara kurang teliti. Gitu ya. Ini antara ditambah atau dikurangi. Biasanya yang dikurangi kan dikurung tuh. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah inventory dengan harga perolehan 200.000 dijual 220. Oke, inventory cost-nya 200 dikurangi dari non cash aset, cash yang didapat 220. Berarti ada gain 20, gain-nya langsung dialokasikan ya, ke saldo modal sesuai persentase pembagian laba rugi. Nah, sampailah di akhir bulan akan dibagi. Berapa cash yang mau dibagi? Cash yang mau dibagi adalah 540. Oke, kepada siapa ini akan diberikan? Nah, cara yang pertama adalah menggunakan save payment schedule. Maka kita buat save payment schedule. Nah, hati-hati. Yang pertama, sajikan partner equity. Nah, partner equity itu capital plus minus loan balance. Nah, ini balance kapan? Ini adalah balance di sini. Nah, ya. Ini adalah balance di sini. Bukan di awal ini, bukan. Makanya di sini karena waktu itu ada yang salah ya. Nah, ini ya. Sampai saya tambah ini untuk belajar gitu ya. Ini adalah saldo sebelum dilakukan pembagian. Bukan saldo di sini. Ya. Nah, ini sudah saya ingatkan ya. Nah, pokoknya saya itu kalau mengingatkan saudara itu sudah berdasarkan kesalahan kakak kelas saudara. Ya. Oke. Nah, jadi itu ini. Nah, ini 295 Andy 295. Budi, nah ini ditambah dengan loan from Budi, ditambah piutangnya dia atau utangnya partnership tapi piutangnya Budi. Jadi 357, Chandra 168. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita terapkan asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama itu apa? Asumsi yang pertama adalah semua non-cash aset, ini kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk yang pertama adalah pada saat mau dibagi, itu masih ada non-cash aset. Nah, kemungkinan yang pertama, ya worst case skenario ya, skenario buruk yang pertama adalah semua non-cash aset tidak laku dijual. Akibatnya semuanya jadi loss. Nah, ini ya, ini kita terapkan asumsi yang pertama, semua non-cash aset tidak laku dijual, sehingga jadi loss. Nah, maka loss itu kemudian dialokasikan, diserap ya, oleh Andi, Budi, dan Chandra sesuai presentasinya. Itu asumsi yang pertama. Nah, berikutnya adalah kita terapkan kemungkinan terburuk kedua. Kemungkinan terburuk kedua adalah perusahaan di situ harus bayar 5.000, menyisihkan 5.000. Nah, ini dua logika. Tiap kali mau bagi cash, perusahaan menyisihkan 5.000. Nah, 5.000 itu untuk apa? Karena memperkirakan bahwa bulan berikutnya untuk proses likuidasi itu harus membayar biaya likuidasi. Nah, maka kemungkinan buruk bahwa harus membayar biaya likuidasi itu harus kita terapkan ya. Asumsinya adalah di masa yang akan datang ya kita akan bayar biaya likuidasi dan itu expand. Dan ini udah nggak ada expand lagi, expand itu jadi loss. Gitu ya. Nah, maka ya 5.000 yang kita tahan itu ini ya, 5.000 yang kita tahan itu adalah kemungkinan cash biaya likuidasi yang akan kita bayarkan. Nah, itu jadi loss. Nah, loss itu dialokasikan ke semua partner sesuai prosentasenya. Nah, lalu setelah itu ya di-adjust saldonya. Nah, kita lihat si Andi ya dia bersaldo debit. Ya, dia bersaldo debit. Maka kita cari kemungkinan, kita terapkan kemungkinan terburuk berikutnya.
Nah, kita terapkan asumsi yang nomor 3. Kemungkinan terburuk berikutnya adalah siapapun partner yang saldonya debit, kita anggap semua partner itu sudah tidak punya apa-apa. Harusnya kalau bersaldo debit itu dia mengambil harta pribadi terus dibayarkan. Ya, tapi kita asumsikan semua partner di sini sudah miskin semiskin-miskinnya sehingga tidak punya apa-apa lagi. Nah, kalau dia punya saldo debit, maka dianggap tidak terbayar. Ya, dianggap sebagai loss. Nah, maka di sini possible loss, ya, dianggap sebagai loss dan lalu itu ditanggung oleh dua yang lain. Nah, hati-hati mengalokasikannya ini 3/2, ya, 3/5, 2/5. Jadi ini dianggap sebagai loss, ya, dianggap sebagai loss. Oke, maka setelah itu kita lihat saldonya. Nah, di sini si Chandra sekarang bersaldo debit. Kita terapkan lagi kemungkinan terburuk, ya, asumsi ketiga. Semua partner tidak punya apa-apa lagi. Nah, maka kalau Chandra bersaldo debit, ya berarti dia saldo debitnya kita asumsikan loss dan yang nanggung adalah yang masih tersisa si Budi. Ya, si Budi yang nanggung saldo debit itu. Maka, nah di sini terlihat bahwa saldo Budi, ya, saldo modal Budi itu paling kuat untuk menghadapi semua kemungkinan terburuk. Maka dialah yang akan mendapatkan pembagian cash. Nah, berapa cash yang dapat dibagi? Kok cuma 45, Pak? Padahal di sini 540. Betul. Nah, tapi sebetulnya yang bisa diberikan ke partner itu hanya 45. Dari mana itu? 540 dikurangi untuk kreditor, bayar utang, dikurangi yang ditahan, ya, maka ini pasti sebesar yang bisa dibagikan. Loh, kok bisa pas, Pak? Ya, karena sumbernya dari persamaan dasar akuntansi. Jadi pasti pas. Kalau enggak, salah. Ya, jadi pasti pas, ya, kayak Pertamina. Pasti pas. Nah, oke ya. Nah, maka 45 itu adalah haknya Budi. Ya, jadi berdasarkan safe payment, uang 45 itu haknya Budi. Maka ini. Nah, 45 diberikan kepada Budi. Nah, tapi karena di sini ada loan from Budi, maka yang 10 itu akan digunakan melunasi loan dulu, loan kepada Budi, baru yang 35 itu mengembalikan modalnya Budi. Gitu ya. Totalnya 45 sesuai ini. Oke, berikutnya, bulan berikutnya. Nah, ini saldo ini adalah bawaan dari ini. Ya, saldo akhir. Ya, saldo akhir. Di sini ada cash yang ditahan tadi 5.000, masih ada non cash aset, ya. Ini adalah saldo itu. Berikutnya adalah transaksi konversi bulan Februari. Apa yang dilakukan? Nah, ini equipment dengan harga perolehan 100 laku dijual 80. Nah, ini berarti ada loss 20 dialokasikan. Oke. Kemudian apa nih? Sisa inventory. Nah, kalau ada kata-kata sisa inventory, maka kita harus cari ke atas. Inventory berapa sih totalnya? 290. Oke, yang sudah dijual berapa cost-nya? Ini hati-hati cost-nya ya. Inventory dengan harga perolehan 200 sudah dijual. Berarti di sini masih ada inventory dengan cost 190. Sorry, 90 ya. Nih, 200 awalnya 290 yang sudah dijual 200 ya. Berarti masih ada cost-nya 90. Nah, maka ini dikurangi 90. Laku berapa? Laku 90. Ya, berarti tidak ada gain, tidak ada loss. Ya. Berikutnya, biaya likuidasi 4.000 dibayar. Nah, ini ya. Liquidating expense 4.000 dibayar. Nah, 4.000 itu mengurangi cash karena dibayar. Itu expense. Nah, tapi kan sudah tidak ada lagi revenue dan expense karena income statement sudah dinolkan. Maka expense itu jadi loss. Nah, itu dialokasikan ya, ke saldo modal. Oke, berikutnya adalah ditemukan apa nih? Di utang 10.000 ditemukan ya, karena ada utang yang belum tercatat. Maka berarti ada liability, muncul liability ya, dan muncul expense harusnya. Ya, tapi karena expense sudah tidak ada ini, maka berarti pada saat yang sama
ada loss. Nah, karena kemunculan liability itu. Nah, 10.000 loss itu dialokasikan. Maka inilah kondisi akhir Februari. Nah, ada cash 170.000, 171 akan dibagi. Kepada siapa akan dibagi? Kita bikin lagi save payment schedule. Ya, dibikin lagi save payment schedule. Maka ya pertama kita sajikan equity. Nah, sebelum ini. Nah, ini mana Pak? Ini. Ya, ini loh. Ya, ini. Oke, nah, ini ya. Ini adalah ini. Ini ya. Di sini sudah tidak ada apa? Tidak ada loan lagi karena loannya sudah dilunasi tadi. Jadi ini sudah isinya cuma capital aja. Ya, cuma capital aja. Nah, maka apa yang kita lakukan? Pertama, waktu mau bagi 171 itu masih ada non cash asset yang belum terjual 580. Kita terapkan asumsi yang pertama, kemungkinan terburuk yang pertama adalah 580 non cash asset itu tidak terjual semua sehingga jadi loss semua. Nah, ini ya, jadi loss semua 580. Oke, maka dialokasikan. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua apa? Ya, kemungkinan yang kedua adalah tiap kali mau bagi cash ada 5.000 yang ditahan untuk jaga-jaga. Nah, 5.000 itu adalah kemungkinan biaya yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang. Nah, biaya yang akan kita keluarkan itu adalah loss. Ya, walaupun baru perkiraan, ini kan baru perkiraan semua ya, baru kemungkinan terburuk. Maka 5.000 itu ya, kontingensi itu loss kita alokasikan. Nah, coba kita lihat ternyata ada satu partner ya di situ bersaldo debit. Ya, yaitu Andi lagi. Andi. Ya, maka kita terapkan asumsi ketiga. Ya, partner yang bersaldo debit tidak bisa bayar sehingga saldo debitnya jadi loss dan ditanggung oleh dua partner yang lain. Maka 14.500 itu ditanggung oleh dua partner yang lain, jadi loss. Ya, makanya di sini possible loss from Andi. Ya, ditanggung dua partner yang lain. Oke, maka ini. Ya, setelah itu dua-duanya saldonya kredit. Maka berarti ya dua-duanya si Budi dan Chandra berhak mendapatkan pembagian cash 171 ini. Nah, tapi kalau di total ya itu cuma 156. Loh, Pak, cashnya kan 171. Kok cuma 156 yang bisa dibagi ke mereka? Nah, karena 171 harus dikurangi 10.000 dulu buat kreditor, liability. Dikurangi lagi 5.000 ya buat ditahan. Maka yang bisa dibagi sebetulnya hanya 156. Loh, kok bisa pas ya, Pak ya? Harus pas. Nah, gitu ya, harus pas. Maka berdasarkan tabel ini save payment schedule, maka cash ya, 156 ya 10.000 dulu ini ke kreditor. Setelah itu 156 itu ini. Nah, ini adalah ini. Dasarnya adalah save payment schedule. Gitu ya. Terakhir di bulan Maret. Ya, di bulan Maret apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Nah, oke, di bulan Maret tanah dijual. Oke, tanah berapa kosnya? Kita lihat di sini 125. Laku berapa? Laku 160. Berarti ada gain. Gainnya dialokasikan. Berikutnya adalah bangunan dijual. Bangunan berapa di sini? 225 kurangi 225, laku berapa? 245. 245 berarti ada gain dialokasikan. Apalagi ini? Dibayar biaya likuidasi 5.000. Berarti 5.000 keluar cash dikurangi. Ya, dan itu jadiin loss. Ya, dialokasikan. Ya, loss. Oke. Berikutnya adalah sisa equipment dijual. Nah, kalau ada kata-kata sisa, berarti di sini total equipment berapa sih? 300. Kosnya. Yang sudah dijual berapa? Ini, ya Februari sudah dijual yang kosnya 100. Berarti masih ada kosnya 200. Ya, dijual laku berapa? 150. Berarti ada loss 50 dialokasikan. Oke, terus apa ini? Sisa piutang dihapuskan. Nah, ini tadi ceritanya. Ya. Jadi piutang tadi 250, terus dapat ditagih 220,
berarti sisanya adalah 30. Dihapuskan, berarti nggak dapat cash, semuanya jadi loss dialokasikan. Nah, maka kita lihat ada cash sebesar 545. Ini sudah terjual semua non cash asetnya, tidak ada liability dan tidak ada yang ditahan. Nah, maka cash yang ada itu harus dibagi berdasarkan saldo modal mereka. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Pak, bukan dibagi berdasarkan persentase pembagian laba rugi, enggak. Ya, nah, syukur-syukur sudah sama. Syukur-syukur sih, tapi nggak tahu sama nggak. Coba, ini 50% nggak? Persen. Oh enggak, ya, enggak. Jadi, Pak, nanti kalau dibagi berdasarkan 5 persentase, nanti akan ada saldo. Nah, jadi ya sekali lagi, ketika pembagian terakhir cash itu akan dibagikan berdasarkan saldo capital masing-masing. Gitu ya. Oke, itu kalau pakai safe payment. Ya, jadi 2 bulan itu tiap kali bagi itu harus bikin safe payment. Nah, bagaimana kalau pakai cash distribution plan? Ya, mohon maaf, sudah lewat 1 jam ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau pakai cash distribution plan? Nah, kita lihat ya. Nah, oke. Oke. Kalau menggunakan cash distribution plan, maka sebelum proses likuidasi dilakukan, dibuat cash distribution plan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama cari peringkat kerapuhan, ya, kerentanan. Ya, kerentanan masing-masing partner untuk tidak mendapatkan pembagian cash. Nah, kapan itu? Ya, ketika saldo mereka nol. Kapan saldo mereka nol? Kalau mereka menyerap loss sebesar saldo mereka, maka saldonya akan jadi nol. Nah, berapakah total loss yang akan mengenolkan saldo mereka? Maka untuk mencari berapa total loss yang akan mengenolkan saldo mereka, maka kita sajikan saldo equity mereka. Ya, sekali lagi, ini adalah, nah, kalau perlu dicatat, ini adalah kondisi awal sebelum dilikuidasi. Ya, tolong diingat-ingat, ini adalah kondisi awal sebelum dilikuidasi. Ini partner equity, capital plus minus loan. Ya, maka di sini Andy 300, Budi ya 350 tambah 10 360, Chandra 200.000 dikurangi utangnya dia 300.000 170. Ya, kemudian untuk mencari berapakah total loss yang akan mengenolkan saldo dia, maka dibagi dengan persentase pembagian laba ruginya. Ya. Oke, ini dibagi ini, ketemu ini dibagi ini, ketemu ini, dan seterusnya. Maka ya si Andi ya itu saldonya akan jadi nol kalau partnership mengalami rugi 600. Si Budi akan jadi nol saldonya kalau mengalami rugi 1.200.000. Si Chandra ya akan jadi nol kalau partnership mengalami rugi 850. Maka peringkatnya adalah ini. Yang paling rentan adalah si Andi. Ya, karena partnership itu cukup rugi 500, 600, dia sudah jadi nol. Nah, maka berikutnya kita buat sum loss absorption. Ya, ini sebetulnya proses eliminasi. Ya, kalau ini bahasanya saya tuh nggak tahu ya. Gimana ya? Saya tuh pengen bikin bahasa yang lebih sederhana. Ya, maka ini kita sajikan ini kita sajikan di sini partner equity-nya plus total ya, plus total. Oke, yang pertama adalah sesuai urutan kita nolkan si Andi. Nah, ini ya. Saya gedein biar ini kelihatan. Nah, pertama ini urut-urutannya ya, nanti bisa dilihat lagi di video rekamannya. Pertama, kita nolkan si Andi 0. Biar jadi 0, maka berarti harus dikurangi 300.000. Berarti dia harus menyerap loss 300.000 sebesar saldo modalnya dia. Nah, kalau Andi menyerap loss 300.000, berapakah total loss-nya? Berarti 300.000 dibagi 50%. Sama dengan ini. Gitu kan? 600.000. Oke ya. Kalau total loss-nya 600.000, ya berarti si Budi menyerap berapa? 30%. Si Chandra menyerap 20%.
Gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah ini 0, berarti ini harus minus 300.000. Nah, kalau ini menyerap 300.000 berarti total loss-nya 600.000, maka si Budi 30%-nya, si Chandra 20%-nya. Oke, ini saldo modalnya. Nah, berikutnya nomor urut kedua adalah Chandra. Chandra kita nolkan. Nah, kita nolkan. Oke, tulis 0 di sini. Ya, kapan dia jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar modalnya dia. Modalnya dia 50, maka dia harus menyerap loss 50 biar jadi 0. Nah, kalau dia menyerap loss 50, padahal dia itu prosentasenya 2/5, ya 2/5, maka berarti total loss-nya berapa? Ya, total loss-nya berarti 50.000 dibagi 2/5. Ya, ketemu 125. Maka berarti si Budi menyerap 3/5. Ya, Budi menyerap 3/5-nya. Oke, di total lagi. Ini saldonya jadi 0 ya, karena memang kita nolkan. Terakhir adalah si Budi, ya, peringkat 3. Kita nolkan. Kapan dia jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya. Saldo modalnya 105 berarti dia menyerap loss 105. Karena dia tinggal sendirian, maka berarti total loss-nya adalah 105. Nah, kemudian berdasarkan ini, kita buatlah cash distribution plan. Tentu saja yang pertama, kalau ada duit buat bayar liability. Ya, itu prioritas. Nah, liability-nya berapa? Ini ada 490. Jadi ini berdasarkan benar-benar kondisi awal, walaupun nanti di perjalanan mungkin ada liability yang ditemukan, gitu ya. Nah, tapi di awal, ya, cash distribution plan itu harus kita buat dengan kondisi ini awal. Tapi tetap bisa digunakan, ya. Jadi nanti kalau ada cash 490, ini pertama digunakan untuk bayar utang 100%. Nah, berikutnya adalah next, ya. Barulah next-nya itu pakai ini ya. Nah, ini 105 berikutnya. Ini gambarnya saya ganti warnanya hijau. 105 berikutnya itu haknya Budi. Nah, kalau ada cash 105 berikutnya, ya, itu haknya si Budi. Nah, cuman karena di sini ada loan from Budi, ya loan-nya harus didahulukan. Ya, ini Pak, boleh nggak sih ini daripada ribet digabung aja Pak? Budi boleh. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa. Yang penting saudara tahu itu nanti diberikan kepada siapa dan pada saat menjurnal mana yang harus didahulukan. Ya, loan-nya harus didahulukan. Ya. Oke, berikutnya naik ke sini. Nah, naik ke situ. Saya bikin biru. Next 125, ini warnanya sama biru ya. Saya ganti ini deh. Nah, ini ya. Oke. Nah, next 125, ya, berikutnya itu haknya si Budi dan Chandra. Ya, Budi dapat berapa? 3/5, Chandra 2/5. Atau 3/2. Atau 60/40. Terserah. Nah, saudara mau nulisnya 60/40 boleh, 3/2 boleh, 3/5, 2/5 boleh, gitu ya. Sama aja. Ya, itu ya. Jadi next 125 itu haknya Budi dan Chandra. Oke, 60/40. Nah, terakhir adalah ini. Ya, terakhir itu sudah dibagi sesuai dengan persentase laba rugi, pembagian laba rugi. Maka reminder sisanya, nah, ini sudah 50, 30, 20. Nah, maka nah ini ya, bagaimana kalau pakai save payment? Nah, kalau pakai save payment ini sama tadi ya, ini sama dibikin kayak gini gitu ya. Nah, ketika mau bagi 540 itu tidak perlu bikin, kalau tadi harus bikin save payment. Nah, kalau di sini ketika ada duit 540 itu dibagi ke siapa? Nah, tinggal lihat ini. Oke, 490 buat kreditor. Nah, ini ya, 490 buat kreditor, 100%. Oke, berikutnya berapa? 10.000 untuk loan from Budi. Nah, masih ada enggak? 540 dikurangi 490. Oh, masih. Nah, oke, berarti 10.000 itu loan from Budi. Gitu ya. Masih ada duit berapa? Nah, ini harus hati-hati menentukan ini. Kenapa? Karena kalau menurut aturan next-nya adalah 95.
Tapi duitnya belum tentu ada 95. Ya, maka kita harus cari tahu berapa yang masih tersedia ini. Ya, caranya gimana? Ya ini 540 dikurangi 490 dikurangi 10.000 dan dikurangi yang ditahan 5. Ya, gitu ya ini. Ya, gitu ya. Jadi ada duit 540 untuk kreditor 490 ya, ditahan 5 ya, maka berarti yang bisa dibagi adalah 45. Nah, 45 itu pertama 10 tadi sudah, berarti yang tersisa adalah 35. Nah, 35 itu bagian dari ini. Ya, bagian dari next 95. Nah, semuanya itu diberikan kepada Budi. Nah, maka 35 itu semuanya diberikan kepada Budi. Nah, nanti di bulan berikutnya, coba hati-hati di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya ada cash 171. Kepada siapa diberikan? Nah, tidak perlu bikin save payment. Tinggal melanjutkan ini tadi. Oke, tadi kita sudah sampai sini. Sudah sampai lapisan ini. Ya, yang ini sudah terbayar. Sekarang ada cash berapa? 171. Oke, ya 171. Tapi hati-hati. Ternyata di sini ada liability baru. Ya, maka berarti ini dibayar dulu. Ya, dibayar dulu liability baru. Ya, tetap priority liability itu. Nah, maka hati-hati. Next berikutnya berapa? Nah, next berikutnya itu 95 tadi. Tapi bulan lalu itu baru dapat 35. Ya, baru dapat 35. Berarti nah, ini 60 ya. Next 60 ini next 60 ini sama next 35 ini. Nah, ini adalah bagian dari next 95 ini. Nah, itu ya. Bagian dari next 95. Nah, itu jatahnya siapa? Jatahnya Budi. Jadi 35 ini jatahnya Budi. Kurangnya 60 itu jatahnya Budi. Nah, itu ya. Ini jatahnya Budi. Maka ini berarti sudah selesai sampai sini. Berikutnya adalah next 125. Nah, pertanyaannya adalah emang ada duit 125? Nah, maka dicek dulu. Duit yang tersisa berapa? Nah, yang tersisa adalah 96. Ya, 96. Dari mana Pak 96? 171 dikurangi liability 10.000 dikurangi yang ditahan ya dan dikurangi yang sudah dibagi 60 ini. Maka masih ada 96 yang bisa dibagi. Nah, 96 itu masuk bagian next 125 ini. Nah, ini saya kasih apa ya? Hijau. Nah, ini ya. Nah, jadi 96 ini masuk bagian dari 125. Nah, kepada siapa diberikan? Budi dan Chandra. 60-40. Ya, atau 3/5, 2/5. Maka 96 ini diberikan kepada Budi dan Chandra ini ya 60-40 atau 3/5, 2/5. Nah, ini ya. Oke, maka inilah pembagian bulan Februari. Nah, terakhir di bulan Maret ada cash sebesar 545. Diberikan kepada siapa? Nah, hati-hati. Tadi pas kita masuk ke sini 125 itu baru dikasih 96. Nah, ya. Berarti ini sudah tidak ada liability, sudah tidak ada yang ditahan karena sudah selesai. Nah, maka berarti masih kurang 29. Ya, ini ya. Harusnya di sini ya, 125 tapi baru kebayar 96. Berarti di sini masih harus ini bagian dari hijau. Ya, bagian dari 125. Nah, dia haknya siapa? Dia haknya Budi dan Chandra. 60-40. Nah, maka sisanya ya, ini masuk ke bagian reminder. Nah, ini sisanya. Sisanya dibagi 50-30-20. Maka sisanya, ya ini akan dibagi 50-30-20. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah cara pakai save payment dengan cara pakai
cash distribution plan hasilnya akan sama. Ya, kita lihat di bulan Januari. Kalau pakai save payment, cash yang bisa dibagi 45 semuanya ke si Budi. Ya, itu kalau pakai save payment. Nah, kalau pakai cash distribution plan gimana? Ya, kalau pakai cash distribution plan di bulan Januari, coba kita lihat sama ya. 45 semuanya buat Budi. Oke. Sekarang kita lihat yang bulan Februari. Yang bulan Februari, ini bulan Februari, cash yang dibagi 156 ke Budi dan Chandra. Budi 117.600, Chandra 38.400. Kita lihat kalau pakai cash distribution plan bulan Februari. Nah, cash yang dibagi totalnya berapa? Sama, 156. Nah, berapa diberikan ke si Budi? Di Budi 60 plus 57. 117.600. Ya, ke Chandra 38.400. Berarti sama. Nah, ini ya. Ini ya, 117.600 sama 38.400. Nih, 117.600 sama 38.400. Nah, sama ya. Demikian juga di bulan yang terakhir. Ya. Oke, baik saudara sekalian. Nah, itu tadi ilustrasi kalau proses likuidasi secara bertahap diselesaikan dengan save payment dan diselesaikan dengan cash distribution plan. Oke, baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ya nanti saya beri soal. Zoom-nya saya matikan. Zoom-nya saya matikan. Silahkan saudara nanti kerjakan soal secara offline. Ya lumayan menghemat kuota sedikit. Buat latihan aja, buat latihan. Karena kan gini, mohon maaf. Kalau di waktu lain saya minta coba dong mandiri gitu ya. Mungkin aduh Pak ada kerjaan lain, ada apa gitu ya. Nah, ini mumpung pas jadwal PJJ. Ya, mohon maaf. Nah, ya, mumpung ada waktu, ya silahkan kerjakan latihannya. Bebas, gitu ya. Selesainya saudara, tidak akan saya nilai benar dan salahnya, gitu ya. Dan tidak usah ini punya teman, karena justru yang pengen saya tahu adalah sejauh mana pemahaman saudara. Ya, karena kalau nanti malah kerjaan teman disalin, gitu ya, itu malah buat apa saya nggak tahu karena tidak akan saya nilai benar dan salahnya gitu ya. Nah silakan gitu ya, kerjakan sesuai kemampuan saudara biar saudara tahu kira-kira kalau ada soal seperti itu gitu ya, itu saudara butuh waktu berapa, seberapa jauh saudara bisa melangkah mengerjakan soal itu. Nah ini saya perlu tahu karena kadang-kadang soal ujian itu dibuat terlalu brutal kadang-kadang ya, maksudnya waktunya memang nggak cukup gitu ya. Nah saya juga pengen tahu sebetulnya kira-kira kalau ada soal seperti itu, saudara pemahamannya bisa nggak untuk mengerjakan itu. Jadi sekali lagi saya tidak akan nilai benar salah. Jadi percuma saudara ini dong saya ini saya minta kerjaannya disalin buat apa ya? Nah, karena justru yang pengen ini saudara adalah berlatih sebetulnya. Dan open book silahkan gitu ya, open book ini bukan kuis ya. Oke, nanti soalnya akan saya share di WA group, nanti silahkan dikerjakan nanti kira-kira 30 menit pukul 12:30 kita akan kembali masuk Zoom untuk kita bahas. Ya. Oke, baik saudara sekalian, ini saya tutup ya.